Halo semuanya, kenalin namaku Muhammad Randi Surebahri, biasa dipanggil Randi. Oke, jadi hari ini aku mau menjelaskan sama kalian, tapi aku pengen jelasinnya dalam bentuk presentasi aja mengenai media transmisi digital versus analog. Jadi serta bagaimana cara perusahaan dapat mengoptimalkan infrastruktur pada jaringan untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan untuk komunikasi pada data. Oke, jadi permasalahannya itu saat ini tuh banyak banget perusahaan yang mengalami masalah seperti keterbatasan bandwidth, gangguan transmisi, terus ada kesalahan data dalam pengiriman informasi juga. Oke, jadi karena itu sangat penting bagi kita untuk milih media transmisi yang paling tepat. Makanya aku mengambil materi yang kedua, yaitu transmisi digital versus analog. Oke, jadi di sini kita bakal bandingkan media transmisi digital versus analog. Terus kita akan bahas kelebihan kekurangan, serta bagaimana cara perusahaan itu dapat beralih ke fiber optik sebagai solusi yang menurut saya terbaik. Oke, mungkin aku langsung mulai aja. Oke, jadi sebelum kita masuk ke bagaimana cara perusahaan itu untuk memperbaiki kualitas pada jaringannya, kita mungkin harus tahu dulu nih jenis-jenis media transmisi. Oke, yang pertama itu jenis media transmisi ada media kabel. Nah, di media kabel ini sendiri ada koaksial, ada twisted pair, UTP atau STP, ada juga fiber optik. Jadi kalau koaksial ini sendiri koaksial ini sendiri merupakan kabel yang biasa digunakan dalam TV kabel gitu. Tetapi kabel koaksial ini kurang efisien kalau dipakai buat di jaringan modern. Terus ada twisted pair atau UTP. Kabel UTP ini biasanya digunakan di jaringan LAN. Di jaringan LAN itu karena cukup murah dan cukup tepat. Oke, terus yang satu lagi itu ada kabel fiber optik. Jadi fiber optik ini merupakan media transmisi yang paling cepat ya, dengan kapasitas yang sangat besar. Terus fiber optik ini juga sangat ideal untuk jaringan yang berskala besar. Fiber optik ini terbuat dari plastik dan kaca halus, jadi yang bisa menyediakan internet dengan kecepatan yang tinggi gitu. Oke, selanjutnya aku akan jelasin tentang media transmisi yang nirkabel. Oh iya, yang tadi itu kabel, media yang kabel. Sekarang ini baru yang nirkabel. Kalau media yang nirkabel ini sendiri, contohnya ada WiFi yang biasa kita gunakan sehari-hari. Biasanya ada di kantor, rumah, tapi WiFi ini rentan terhadap interferensi ya. Terus ada gelombang mikro. Gelombang mikro ini biasanya digunakan untuk komunikasi jarak jauh seperti backbone untuk ISP. Terus ada satelit. Ada satelit. Biasanya satelit ini dipakai untuk solusi di area-area yang terpencil, tapi satelit ini memiliki latensi yang tinggi. Nah, contohnya kalau untuk satelit ini sendiri mungkin kayak Starlink ya untuk sinyal. Biasanya dipakai untuk di area-area yang terpencil. Oke. Terus kita langsung masuk ke digital versus analog. Oke. Media transmisi digital ini sendiri Media transmisi digital ini sendiri adalah teknologi yang digunakan untuk mentransmisikan data dalam bentuk sinyal binar 0 atau 1 seperti yang terlihat pada gambar yang sudah aku kasih di PowerPoint ya. Jadi sinyalnya itu dalam bentuk binar 101010 gitu. Terus dia bisa melalui berbagai medium baik kabel ataupun nirkabel. Media digital ini tuh menggunakan sinyal diskrit untuk transmisi data. Sinyal diskritnya yang tadi 101010. Oke. Jadi untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, kelebihan media transmisi digital itu dia tuh punya kecepatan yang tinggi, minim gangguan atau noise resistance, terus kualitas datanya lebih baik, terus dia juga efisiensi bandwidth, terus ada kompatibilitas. Terus dia juga dia tuh kompatibel buat teknologi modern gitu.
Terus untuk kekurangannya sendiri itu implementasinya lebih kompleks, terus juga biaya peralatannya relatif mahal ya. Terus juga dia tuh ketergantungan terhadap perangkat digital. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin untuk yang media transmisi analog. Nah, untuk media transmisi yang analog ini sendiri merupakan metode komunikasi data yang menggunakan gelombang kontinu untuk mentransmisikan si informasi. Sinyal analognya tuh mempresentasikan data dalam bentuk gelombang listrik atau elektromagnetik seperti pada gambar yang bervariasi secara kontinu seperti suara manusia dalam telepon atau sinyal radio. Oke, kelebihan untuk transmisi analog ini sendiri yaitu implementasinya itu sederhana dan lebih murah. Terus dia tuh lebih kompatibel buat dengan infrastruktur yang jadul, yang lama gitu ya. Terus dia tuh juga cocok untuk transmisi suara yang berkualitas rendah. Oke, untuk kekurangannya sendiri itu yang pertama ada rentan terhadap noise dan interferensi. Terus ada degradasi sinyal pada jarak jauh. Terus bandwidthnya juga terbatas. Terus tidak efisien juga untuk data yang digital, data yang berbentuk digital. Oke, sebelum kita masuk ke gimana cara milih gimana wait. Oke, jadi seperti yang sudah aku jelasin tadi, karena kita sekarang ini udah di masa-masa modern ya, jadi sebenarnya kita tuh bakal lebih cocok untuk menggunakan transmisi yang dalam bentuk digital. Karena ya, namun kita juga bisa pakai yang analog tergantung mana yang perusahaan kita butuhkan pada nantinya gitu. Oke, sebelum aku masuk ke perbandingan apakah lebih baik pakai analog atau digital pada saat ini. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin mengenai analisis kebutuhan jaringannya terlebih dahulu. Yang pertama itu untuk bandwidth sendiri, kita tuh harus mengidentifikasi kebutuhan bandwidth saat ini di perusahaan itu. Oke, lalu juga kita harus nentuin berapa jumlah user yang bakal akses ke networknya. Terus aplikasi apa aja yang kita gunakan, misal kayak kita pakai video conferencing, untuk cloud computing, atau yang lainnya gitu ya. Terus kita juga harus tahu apa ada lonjakan traffic pada waktu tertentu yang menyebabkan jaringan jadi lambat. Oke, selain itu juga kita harus tahu jenis data yang bakal ditransmisikan. Jadi kita harus mengevaluasi jenis data yang akan berjalan di dalam jaringan. Misalnya kalau kita pakai data berbasis teks itu ada email atau dokumen. Kalau multimedia itu ya video call, streaming, atau ya ngirim file yang gede. Terus ya kalau untuk real time sendiri ada seperti sensor IoT, transaksi keuangan, dan lainnya. Selanjutnya kita juga harus menganalisis topologi jaringan yang dipakai. Jadi kita tuh harus mengevaluasi topologi jaringan dan titik kritisnya. Terus apa jaringan itu menggunakan topologi star, bus, ring, atau mesh. Terus titik mana aja yang sering mengalami bottleneck atau keterlambatan. Terus juga seberapa jauh gitu jarak antara perangkat utama dalam jaringan. Selanjutnya yang terakhir itu juga kita harus nentuin anggaran dan sumber daya. Jadi kita tuh harus menyesuaikan solusi dengan anggaran perusahaan. Biaya pemasangan fiber optik lebih mahal gitu dibanding kabel tembaga atau koaksial gitu kan. Tapi biaya pemeliharaannya lebih rendah dalam jangka panjang. Jadi itu semuanya harus dibahas lebih detail nanti untuk anggaran bersama perusahaannya. Oke, lanjut. Kita ke studi kasus ya. Ke studi kasus sendiri, misal ada perusahaan A gini ya, dia pakai kabel koaksial sama jaringannya masih analog, melawan ya perusahaan B yang telah upgrade ke fiber optik dan jaringan yang digital. Tentu saja hasilnya ya perusahaan A tuh bakal ngalamin latensi yang tinggi gitu kan. Terus juga banyak gangguan transmisi dan keterbatasan bandwidth. Dan perusahaan B itu sendiri koneksinya bakal lebih cepat, lebih stabil, dan lebih hemat biaya dalam waktu jangka panjang.
Jadi solusinya itu sendiri migrasi ke media digital tuh ya solusi terbaik lah buat masa depan di perusahaannya. Oke, jadi ya kalau misal perusahaan Anda masih make media transmisi yang analog atau ya kabel tembaga, ya sekarang ini waktunya buat ganti untuk beralih ke fiber optik. Karena dengan fiber optik sendiri perusahaan bisa mendapatkan koneksi yang lebih cepat, stabil, dan lebih efisien buat jangka panjang. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan mungkin boleh tinggalin di kolom komen. Jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.